Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qadri unsa wa jakar Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akir birridha minkal uyun wa qdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jejak-jejak utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam misi umat manusia ini. Allah kirim ke dunia. Manusia yang pertama yakni kakek kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam beserta istrinya Sayyidah Hawa, Allah kirim ke muka dunia ini. Allah kirim ke dunia, Allah kirim ke bumi sebagai khalifatullah. Semula Nabiullah Adam dan nenek kita Sayyidah Hawa ini tinggalnya di surga. Begitu pula ada makhluk lain yang tinggal juga di surga. Akan tetapi dalam perjalanan cerita, makhluk lain tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah iblis. Begitu pula kakek kita, nenek kita Nabiullah Adam, Sayyidah Hawa itu, ini sama-sama keluar dari surga. Akan tetapi keluarnya kakek kita, nenek kita dari surga ini berbeda dengan terusirnya iblis dari surga. Kakek kita, nenek kita keluar dari surga memang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi khalifah Allah di muka dunia ini. Sedangkan iblis tidak mengemban tugas itu, tidak mengemban tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis diusir dari surga. Ia tidak dibekali bekal-bekal yang dengan bekal tersebut iblis bisa kembali ke surga. Akan tetapi kakek kita, nenek kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibekali dengan bekal-bekal
yang dengan bekal tersebut gitu, Nabiullah Adam gitu, beserta seluruh manusia bisa kembali ke surga asalkan berbekal dengan bekal yang telah Allah bekalkan kepada kakek kita, nenek kita, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam bersama istrinya Sayyidah. Maka bekal yang termasuk diceritakan dalam Al-Quran adalah tentang bekal ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menganugerahi ilmu-ilmu kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari ilmu-ilmu, asma-asma, nama-nama. Sebagian mufassirin menafsiri dengan seluruh nama, nama-nama benda yang ada. Sebagian menafsiri mengajari asma-asma Allah dan seterusnya. Maka dengan berbekal ilmu tersebut, Nabiullah Adam melaksanakan tugasnya sebagai Khalifatullah di muka bumi, di dunia, sehingga beliau sukses kembali ke surga mendapatkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu. Maka begitu pula anak cucu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, apabila dirinya melanjutkan ilmu warisan para nabi, ilmu warisan para nabi ini, maka dirinya akan sukses mengemban tugas sebagai Khalifatullah di muka dunia ini, dan akhirnya pun akan kembali ke surga sebagaimana kakek nenek. Akan tetapi apabila umat manusia keturunan Nabiullah Adam beserta Sayyidah Hawa ini membuang ilmu warisan para nabi ini, kemudian mendengarkan bisikan-bisikan iblis, maka sebagaimana pengalaman Nabiullah Adam beserta istrinya ketika mendengar bisikan-bisikan iblis kemudian mengerjakannya, maka yang terjadi adalah kesengsaraan demi kesengsaraan, akhirnya akan ikut iblis ke tempat kembalinya iblis, yaitu nerakanya Allah Subhanahu. Maka kita bersyukur, kita duduk di sini dengan penuh rasa syukur. Di antara sekian umat manusia yang bertebaran di muka bumi untuk saat ini, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil ilmu-ilmu warisan para nabi, terutama ilmu warisan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duduk di sini dengan penuh rasa syukur. Termasuk rasa syukur itu mensyukurinya dengan tahadus bin nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Kita dikasih anugerah, termasuk tanda kita itu begitu menghargainya dikasih anugerah tersebut itu
dimanapun menceritakan tentang anugerah tersebut. Seseorang ketika senang dikasih anugerah pangkat sebagai jenderal, maka ketika dia saking senangnya diangkat pangkatnya sebagai jenderal, nanti ketemu orang di pasar cerita, nanti ketemu orang di warung cerita, nanti ketemu orang di toko, dimanapun tempat cerita tentang anugerah dia dikasih pangkat jenderal. Ketika orang mendapatkan harta, dikasih orang uang 1 miliar, maka saking senangnya, saking sayangnya, saking eman-emannya kepada anugerah tersebut, bentuk rasa senangnya mendapatkan anugerah tersebut, nanti ketemu orang dimanapun saja cerita tentang uang 1 miliar. Begitu pula kita hendaknya harusnya lebih senang mendapatkan nikmat-nikmat agama daripada ahli dunia mendapatkan nikmat dunia, sehingga kita dalam mensyukurinya lebih semangat lagi. Termasuk perintah Allah kepada nikmat untuk mensyukurinya adalah dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada saudara-saudara kita yang lain. Insyaallah ya. Oke, kita akan lanjutkan ngaji kita pada sore kali ini, melanjutkan ngaji kita hadis Arba'in Nawawiyah. Untuk kali ini adalah hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل القصور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه Muslim. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya banyak manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala-pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka sedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan kalian sesuatu yang bisa kalian jadikan sedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah,
Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap amar ma'ruf adalah sedekah. Setiap nahi munkar adalah sedekah. Dan dalam kemaluan istri kalian terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ketika salah satu dari kami menunaikan syahwatnya, maka baginya dalam menunaikan syahwat tersebut terdapat pahala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa pendapat kalian? Andaikan orang tersebut meletakkan syahwatnya dalam perkara yang haram, adakah akan dirinya menanggung dosa? Maka begitu pula apabila orang tersebut meletakkan syahwatnya dalam perkara yang halal, maka baginya pahala." Hadis riwayat Muslim. Pada hadis yang ke-25 ini, Rasulullah SAW menasihati kita tentang pentingnya amal. Dan di sini diceritakan bagaimana ada sebagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Unasan di sini adalah sebagian sahabat Rasulullah SAW yang keadaannya itu ekonomi bawah, orang fakir, orang miskin, tetapi mereka semangat berlomba-lomba dalam amal. Maka mereka curhat kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, itu orang-orang yang banyak harta itu telah pergi memborong banyak pahala. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tetapi ada hal yang jadi amalan mereka, tetapi itu belum menjadi kemampuan menjadi amalan kami." Apa itu? Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Orang-orang kaya punya amalan sedekah dengan harta-harta mereka. Sedangkan kami adalah orang-orang miskin, ya, belum mampu untuk mengimbangi, ya, untuk berlomba-lomba dengan mereka untuk urusan bersedekah. Ya. Jadi ini semangatnya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang-orang miskin, gak mau ketinggalan dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lah kami ini bukan punya kelebihan, justru kami ini kekurangan, ya. Kalau kita lihat definisi fakir dalam kitab fikih, ya, itu kebutuhan pokok umumnya itu menghabiskan 10.000, ya. Dia punya duit itu 5.000 ke bawah. Orang-orang miskin, ya, dia punya duit 5.000 ke atas tetapi di bawah 10.000, ya. Jadi untuk kebutuhan pokok mereka saja itu masih kurang. Tetapi kalau orang-orang kaya, kebutuhan pokok mereka tercukupi, bahkan harta-harta mereka berlebih, sehingga mereka bisa berlomba-lomba dalam sedekah. Maka
kita bisa mengambil pelajaran, gitu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ini suatu hal yang menjadi kegembiraan. Ternyata sedekah itu tidak harus dengan harta. Tidak harus dengan harta. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, gitu. Kalau kamu nggak punya harta, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Apa? Kalau nggak punya harta, seseorang bisa sedekah dengan amalannya, gitu. Setiap kali membaca tasbih itu nilai sedekah. Setiap kali membaca takbir itu bernilai sedekah. Setiap kali membaca tahmid itu bernilai sedekah. Setiap kali membaca tahlil itu bernilai sedekah. Setiap mendorong kepada perkara yang ma'ruf, menunjukkan kepada yang ma'ruf, gitu, memerintahkan kepada yang ma'ruf, setiap dorongan perintah menunjukkan kepada yang ma'ruf itu bernilai sedekah. Setiap nahi mungkar itu juga sedekah. Kemudian kalian menunaikan syahwat kalian kepada istri kalian dengan niat yang baik, itu pun juga jadi sedekah. Banyak dari hadis 25 ini dapat kita ambil pelajaran. Di antaranya, namanya sedekah itu bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta. Apa maksudnya? Di antara maksudnya yang disampaikan oleh para ulama, dalam harta itu ada tertib-tertibnya. Ketika seseorang dikasih anugerah harta, maka tertib yang harus ditunaikan pertama kali adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta yang hukumnya wajib. Apabila dia sudah punya keluarga, maka wajib mentasarufkan harta itu untuk menafkahi keluarganya. Kalau hartanya sudah sampai 1 nisab, sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Setiap kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta harus ditunaikan lebih dahulu. Setelah itu, apabila ingin sedekah, maka silahkan bersedekah menggunakan kelebihan harta setelah menunaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta. Maka kadang seseorang itu masih kurang perhatiannya untuk masalah ini. Terkadang kepada teman sering neraktir, gitu, tetapi kepada istri nggak pernah dibawain jajan, gitu. Anak tetangga sering diperhatikan, anak sendiri, gitu, nangis-nangis nggak dikasih. Ini sebagian. Padahal bagaimanapun harta itu adalah amanah. Maka tertibnya adalah pertama menunaikan kewajiban. Entah kaitannya dengan zakat, entah kaitannya dengan haji, gitu. Kalau sudah berkeluarga, kaitannya dengan nafkah keluarga, maka ini harus lebih didahulukan. Kalau punya hutang, ya dibuat nyaur hutang dulu.
bukan gaya. Hutangnya masih banyak, gayanya rajin sedekah. Bukan. Tertibnya ketika punya uang, dikasih anugerah uang, maka ditunaikan kewajiban. Maka urusan hutang ini, Masya Allah, urusannya itu sampai ke akhirat. Bahkan penekanan urusan hutang ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang syahid fi sabilillah, maka dengan pengorbanan dia fi sabilillah akan membereskan urusan-urusan dia nanti di akhirat, kecuali urusan hutang. Meskipun dia syahid, kok punya hutang, urusan hutang ini nanti akan tetap dibawa sampai ke akhirat. Apa maknanya? Orang-orang yang punya hutang, andaikan menuntut nanti di akhirat, itu tetap akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang dulu itu urusan hutang itu sangat diperhatikan. Ya namanya manusia itu wajar kalau berhutang. Yang nggak wajar itu kalau nggak bayar. Berhutang tapi nggak bayar, nah, ini nggak wajar. Tapi kalau masih berhutang itu wajar, asalkan niat bayar. Wong kita itu kadang ya memang rizki dari Allah, ujian, gitu. Kadang anaknya minta mainan, gitu. Nah saat itu sedang nggak bawa uang, maka untuk urusan mainan anak kita saja, untuk urusan mainan anak kita saja kadang kita berhutang. Kita berhutang. Tetapi selama orang itu berhutang, niat membayar, maka Allah akan membantu urusan dia, termasuk nanti di akhirat. Tetapi kalau orang berhutang gak niat bayar, maka ini nanti urusan di akhirat itu jadi panjang. Hambaku, ya toh, ini kok menyangka aku tidak mengurus haknya hambaku yang lain. Maka nanti di akhirat orang yang menghutangi dipersilahkan apabila ingin menuntut kepada orang yang berhutang. Nah di sana nggak ada duit ya. Bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya maka dengan kebaikan-kebaikan amal. Maka orang itu bangkrut sebenar-benarnya bangkrut, ya. Kalau perasaan dia di dunia telah banyak amal, sekaligus, ya toh, urusan-urusan yang berkaitan dengan hak-hak saudaranya, hak-hak keluarganya, hak-hak sesama manusia yang berhubungan dengan dirinya, dia belum tunaikan. Itu nanti urusannya nanti hingga akhirat. Sehingga nanti kebaikannya diberikan kepada orang yang memiliki hak atas dirinya. Kalau kebaikannya habis, maka keburukan orang yang punya hak atas dirinya akan dibebankan kepada orang tersebut. Maka ini kebangkrutan yang sebenarnya. Kalau sekedar nggak punya duit, itu bukan bangkrut yang sebenarnya. Selama urusan dengan Allah,
urusan dengan hamba-hamba Allah itu beres gitu. Urusan dengan Allah, urusan dengan hamba-hamba Allah itu beres. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Kemudian sedekah itu bukan monopoli orang kaya saja. Dalam Islam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sedekah itu bisa dengan amalan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap anggota tubuh kita ini setiap pagi memiliki hak untuk disedekahi. Loh, bagaimana ya Rasulullah? Sedangkan anggota tubuh kita itu banyak, ada ratusan bagian dari anggota yang menyusun tubuh kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, sedekah itu jangan dibayangkan harus dengan uang. Maka dalam hadis tersebut pun Rasulullah SAW menyampaikan, setiap bacaan tasbih itu jadi sedekah, setiap bacaan takbir itu jadi sedekah, setiap bacaan tahmid itu pun jadi sedekah, setiap bacaan tahlil itu pun bagi sedekah. Sedekah untuk siapa? Ya bisa untuk diri kita, bisa juga untuk orang lain, bisa juga untuk orang lain. Maka inilah yang banyak disampaikan oleh para ulama. Dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu saya meninggal mendadak. Saya tahu kebiasaan ibu saya. Andaikan ibu saya saat itu ada kesempatan bicara, niscaya ibu saya akan mewasiatkan untuk bersedekah. Bagaimana kalau saya bersedekah, yang mana sedekah ini nanti saya niatkan untuk ibu saya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya boleh. Bikin satu amalan mengeluarkan uang, tetapi pahalanya diniatkan untuk ibunya. Amalan sedekah untuk mayit ini bukan perkara baru yang ada di Jawa. Cerita ini telah Allah jaga dalam kehidupan Rasulullah beserta para sahabatnya. Allah jaga dari generasi ke generasi, diturunkan, diriwayatkan oleh para ulama, akhirnya sampai kepada kita, bahwa sedekah yang mana pahalanya untuk mayit itu sudah berlaku sejak zaman awal Islam, merupakan ajaran Islam. Maka para ulama menyampaikan kepada umat, ketika seseorang itu meninggal dunia, termasuk amalan yang akan sangat membahagiakan mereka di alam barzah sana, di kubur mereka, adalah dengan pahala-pahala sedekah. Karena termasuk fadilahnya sedekah adalah membuat adem di kuburan sana. Lah, kalau saat hidup dia berkesempatan sedekah itu tidak banyak, apakah bisa ditopang, dibantu oleh orang lain dengan mengirimkan pahala-pahala sedekah yang dia buat kepada si mayit? Maka para ulama menjawab bisa
boleh dan pahalanya akan sampai. Lah apakah sedekah itu harus berupa harta? Maka sesuai sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, sedekah itu tidak hanya sekedar harta, tetapi juga bisa dengan amalan. Kalau seseorang gitu nggak punya duit gitu, maka ketika dia nggak punya duit, dia nggak ingin kalah dengan orang-orang yang punya duit gitu. Maka ada seseorang itu dapat pahala sedekah dengan amalan apa? Ya Allah, saya nggak punya duit ya Allah, tetapi ya Allah, kesalahan-kesalahan orang kepada saya hari ini. Jadi ada orang berkata kasar, gitu, berbuat yang tidak baik dan sebagainya. Itu ya Allah, saya maafkan mereka semua dan jadikan itu sebagai amalan sedekah saya. Maka itu pun jadi amalan sedekah. Maka sedekah itu ya memang nggak harus dengan duit gitu. Kalau kita gitu, habis sholat memintakan ampun kepada saudara-saudara Islam, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, itu ya sama saja bersedekah kepada mereka semua. Maka ini hal yang sangat menggembirakan ketika orang itu diberi kelonggaran. Sedekah itu tidak harus dengan harta, bisa diwujudkan dengan amalan-amalan kebaikan yang telah diajarkan dalam agama, dan semuanya itu bisa menjadi pahala sedekah untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Kemudian ada satu hal gitu, yang lebih menggembirakan lagi. Apa? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kamu menunaikan syahwat kamu kepada istri kamu itu pun bernilai sedekah. Wih, kalau gitu kayaknya perlu pula waktin ya. Setiap waktu ini kayaknya perlu sedekah ini. Niku gampang niku gitu. Dan nggak khawatir riak nih, nggak khawatir pamer kan, ngoten kan gitu. Itu nggak khawatir riak, nggak khawatir pamer gitu. Diam-diam tiba-tiba pahalanya banyak gitu. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba pahalanya banyak. Gitu. Ketika seseorang menunaikan syahwatnya kepada istrinya, kepada wanita yang halal karena perintah Allah, maka setiap penunaian syahwat dia itu jadi sedekah. Lah kata para ulama, ini perkara yang besar aja sedekah, bagaimana yang kecil-kecil, yang mukodimahnya kemaluan itu, maka mukodimahnya juga termasuk ya kan? Mukodimahnya juga termasuk. Jadi kalau mencium istri sedekah ya kan? Megang istri sedekah ya kan? Meraba-raba istri sedekah. Jadi kadang itu tiba-tiba malam nyapa to mas no, sedekah gitu. Gitu. Luar biasa gitu. Niki nggak butuh sugih niki nggak butuh sugih. Sing penting gak ada bojo gitu. Repotnya niku nih mboten gak ada bojo gitu.
gitu. Makanya orang dulu itu nikah itu bukan faktor kaya. Yang mendasari nikah itu bukan faktor kaya, tetapi faktor agama. Gitu. Agama di sini jelas bukan yang dimaksud adalah sekedar Islam atau bukan Islam, bukan. Dalam Islam ini sudah ada aturan, gitu. Orang Islam tidak boleh nikah dengan orang-orang yang tidak Islam, kecuali ahli kitab, gitu. Kecuali ahli kitab. Ahli kitab pembahasannya ada di pembahasan fikih, gitu. Nah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyampaikan, meskipun aturan Islam nikah dengan Islam seperti ini, tetap ya manusia itu kadar, kepahaman agama itu tetap berbeda-beda. Maka mereka pun ketika menikah tetap nanti ada 4 faktor yang mendorong mereka menikah. Yang pertama fisik, ketampanan, kecantikan. Yang kedua status, keturunan, nasab dan sebagainya, pangkat dan sebagainya. Yang ketiga harta. Yang keempat agama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, ketika kalian menikah, maka pilihlah wanita-wanita yang bagus agamanya. Karena dengan bagus agamanya, maka potensi untuk membangun akhirat itu jadi besar. Ketika orang kefahaman agamanya itu bagus, maka nanti dari setiap gerakannya, dari setiap ucapannya, nanti berbekal agama yang bagus menjadi modal pembangunan besar-besaran di akhiratnya, di akhirat mereka sana. Seperti itu. Jadi kalau ngumpulin pahala di akhirat itu justru nanti orang-orang yang bagus agamanya itu yang paling terdepan. Paling terdepan. Maka penting bagi kita ini, agama ini sudah sangat begitu mudah, simple, sederhana, nggak harus kaya bisa mengamalkan agama, tidak. Orang yang tidak kaya pun bisa mengamalkan agama. Syahwat-syahwat pun sudah diatur dalam agama. Bahkan syahwat-syahwat tersebut kalau ditundukkan, ditaatkan kepada aturan agama, maka balasannya pun tetap pahala. Nah, ini dengan syarat ditundukkan kepada aturan agama. Jadi memang berangkat taat kepada Allah, taat kepada aturan agama. Karena urusan seperti nikah ini ya memang bukan hanya dikerjakan oleh orang Islam, orang-orang yang non-Islam pun juga mengerjakan nikah. Maka yang dinilai pahala adalah yang berangkat nikah karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk aturan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah memerintahkan nikah kepada orang-orang yang beriman, kemudian menghalalkan perzinahan. Ketika orang menjauhi perzinaan karena taat kepada Allah, maka dia menjauhi perzinaan itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena orang itu menjauhi wanita itu bukan sekedar terjadi
di sebagian orang. Ya, banyak orang terkadang menjauhi wanita, entah posisinya sebagai ini, atau menjalani tirakat apa, sebagai apa. Dia tidak menikah, dia tidak begini, ya. Tetapi kalau itu semua, ya, dia lakukan bukan karena tunduk taat kepada Allah, tunduk taat kepada aturan Allah, maka juga tidak bernilai pahala. Ya. Makanya Masya Allah, sekali lagi agama itu penting, dan untuk mengamalkan agama maka sangat membutuhkan sekali kepada ilmu agama. Maka kita niatkan insya Allah nggih istiqomah hadir dalam majelis-majelis ilmu agama. Nggih, wonten kang badhe kang kelakaken? Nggih. 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 Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan masalah nikah. Nggih. Sebenarnya ada permasalahan dalam keluarga. Jadi ada keluarga Islam yang istilahnya sudah berhubungan. Iya. Kemudian di sisi lain laki-laki belum punya nafkah. Iya. Iya. Bagaimana sikap orang tua? Iya. Ini kita mengatakan atau karena ada bagian keluarga harus kerja dulu, harus punya langkah dulu untuk menunaikan kewajiban kerja angkat istri. Ini sudah nikah? Oh, belum nikah. Oke. Yang pertama urusan hutang, ya. Urusan hutang. Sama dalam kitab Bukhari disebutkan ada seorang sowan kepada Rasulullah SAW. Dia menceritakan bahwa ibunya punya hutang puasa sebulan. Maka Rasulullah SAW mengajak berpikir, gitu. Kalau kamu melihat, tahu ibu kamu punya hutang kepada seseorang, kemudian ibu kamu nggak mampu membayar, maka kamu nanti akan membantu ibu kamu untuk membayar hutangnya enggak? Maka dijawab orang tersebut, akan saya bantu. Maka Rasulullah SAW bersabda, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah, kewajiban-kewajiban yang harusnya ditunaikan sampai mati kok kewajiban tersebut belum ditunaikan, maka kamu bisa membantu untuk membayarnya. Gitu. Contoh nggih, contoh yang dalam teks hadis itu adalah puasa, gitu. Puasa. Misal kita tahu ibu kita itu tidak puasa, gitu. Tidak puasa, sebab ya memang ya, wanita terkadang datang tamu, tidak puasa. Setelah tamunya pergi, misal ibu kita meninggal dunia, nah kita tahu tamu ini singgah di ibu kita selama 7 hari, gitu. 7 hari. Dan selama 7 hari ini, ya toh, ibu kita, ya toh, tidak mengerjakan puasa. Padahal perintah dari agama, ketika wanita itu tidak mengerjakan puasa sebab berhalangan kedatangan tamu, itu nanti tetap harus menunaikannya, menggantinya di hari yang lain. Nah, setelah tamunya pergi, ternyata ibu kita meninggal dunia.
Maka bagaimana sikap kita? Ya sikap kita sebagaimana dalam hadis gitu. Kita hendaklah punya perhatian, apalagi ini orang tua gitu. Maka perhatiannya termasuk kebaktian anak itu dengan membantu ibu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Caranya kita pun berpuasa setelah kita menunaikan kewajiban puasa kita. Setelah kita menunaikan kewajiban gitu, kewajiban puasa kita, seperti tertibnya sama dengan tadi, orang ingin sedekah maka tunaikan dulu kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta yang menjadi tanggung jawab dia. Setelah itu dia boleh sedekah menurut kemampuan dia. Begitu pula kita, setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita, kok kita ingin membantu keluarga kita atau saudara kita, termasuk dalam melunasi hutang-hutang, baik hutang yang berkaitan dengan manusia ataupun yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi tanggungan orang tersebut saat masih hidupnya, tetapi mungkin karena udzur, entah udurnya itu males atau apa, sehingga belum menunaikan, sehingga sampai menemui ajal belum ditunaikan, maka kita bisa membantu untuk menunaikannya. Itu hutang-hutang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadainullah ahaqu ayyuqda, dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian hutang yang berkaitan dengan manusia. Maka hutang-hutang yang berkaitan dengan manusia, kalau berupa harta jelas, punya hutang 100.000 ya dikembalikan 100.000 gitu. Kalau orangnya sudah mati, maka diserahkan kepada ahli warisnya. Lah kalau orangnya sudah nggak jelas, dulu sama-sama tugas misal di Ambon gitu, karena ada keperluan hutang gitu. Setelah itu ketika keadaan sudah normal, kembali ke tempatnya masing-masing, kita teringat, oh iya waktu nang Ambon kayak aku utang, saya punya hutang kepada teman itu saat tugas itu berapa ya, 500.000. Orangnya kemana ya? Ditelusuri, dihubungi, dicari, mungkin di kesatuannya. Oh, orangnya sudah tugas ke sana. Kok nggak ketemu? Dan ahli warisnya pun ditelusuri juga nggak ketemu. Maka 500.000 ya dibuat amal ya toh, misal diinfakkan ke masjid, niatnya untuk orang yang kita punya hutang kepada dirinya. Kalau berupa jasa misal gitu, punya hutang gitu, sudah dibayar, harusnya ngerjakan ini, maksudnya seperti itu. Sudah dibayar, harusnya mengerjakan pekerjaan ABC gitu. Maka ya kita jumpai pekerjaan itu masih berlaku untuk sekarang enggak? Kalau nggak berlaku untuk masa sekarang, maka diselesaikan. Apakah uangnya harus dikembalikan ataupun diikhlaskan dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian urusan pernikahan, gitu. Urusan pernikahan. Oke. Orang itu urusan kerja itu tidak harus kerja A, kerja B, kerja C, tidak. Ini rambu-rambu secara umum dulu gitu. Secara umum kalau kita mau menikahkan keluarga kita, maka kita cari yang agamanya bagus gitu. Kalau agamanya bagus, dia akan melaksanakan aturan-aturan Allah, tidak akan berkhianat mengenai aturan-aturan Allah kepada istrinya alias keluarga kita.
Kemudian dalam urusan pekerjaan, apakah itu harus kita perhatikan? Sebetulnya itu harus diperhatikan. Dalam arti begini. Kita hendaknya menjaga keluarga kita. Termasuk membekali mereka pemahaman agama, sehingga tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan-aturan agama. Kemudian bagi orang tua, ketika dia punya anak perempuan, itu termasuk yang harus dipikirkan tentang nanti jodoh, maksudnya suami yang akan menikahi anak kita. Dalam kajian fikih, aturan orang tua bisa mendesak anak wanitanya untuk menikah dengan seorang laki-laki bila mereka itu sekufu. Dalam arti apa? Kalau keluarga si wanita itu dari ekonomi menengah, maka sekufunya juga ekonomi menengah. Kalau keluarga wanita itu dari ekonomi menengah, kok yang lamar itu dari ekonomi bawah, maka orang tua dalam kasus seperti ini nggak bisa mendesak anak perempuannya untuk menikah kepada dia. Seperti itu. Nggak sekufu. Dan ini memang umumnya yang diperhatikan harusnya seperti itu. Kecuali kalau si anak perempuannya pun rela. Dinikahkan dengan orang-orang yang sebetulnya wanita tersebut, anak tersebut dari ekonomi menengah, kemudian dinikahkan dari laki-laki dari ekonomi bawah. Si anak perempuan rela karena mungkin yang dicari mungkin agamanya dan sebagainya. Itu lain lagi. Maka kemampuan ekonomi ini hendaknya diperhatikan oleh orang tua. Dalam arti begini, kita menikahkan anak kita itu bukan mau menyiksa anak kita. Lu maksudnya apa, Ustaz? Kalau orang itu dari ekonomi kaya, Pak Arif itu misal gaji sebulan tuh 30 juta misal. Berarti setiap hari itu 1 juta itu untuk keluarga itu. Makanya anak perempuannya itu saku itu minimal 100.000, 100.000. Jajan itu 100.000. Dia terbiasa menggunakan fasilitas-fasilitas ala orang 30 juta. Itu baru jajannya aja 100.000, belum yang lain. Seperti itu. Nah, dengan kebiasaan hidup seperti ini, ketika nanti ada yang datang melamar itu orang-orang ekonomi bawah, penghasilannya sebulan cuma 300.000, itu berarti sehari berapa? Cuma 10.000. 10.000. Ini orang tua nggak bisa mendesak si anak, karena maknanya apa? Ini nanti si anak dari kebiasaan tidur, di kasur yang tebalnya 80 cm, ini nanti bisa-bisa tidur di atas kardus. Makannya yang biasa itu ayam panggang, ayam geprek, ayam crispy, bisa-bisa berubah jadi bayam. Harga 30.000 berubah jadi harga 3.000. Sauntil bayam ya entuk lah kan gitu. Kan beda dikit ayam sama bayam kan gitu. Seperti itu. Maka itu nanti yang terjadi, kesehatan tuh bisa terganggu.
jiwa juga bisa terganggu, tertekan dan sebagainya dan sebagainya. Makanya dalam agama urusan kufu itu harus diperhatikan. Ini aturan umum. Nah, kecuali itu tadi ketika musyawarah si anak menerima keadaan laki-laki dari ekonomi bawah, dia siap. Itu lain lagi. Termasuk urusan pekerjaan itu ada kalanya kita nggak mesti. Kalau orang jadi pegawai negeri itu mesti duitnya lebih banyak daripada orang yang kerja swasta, nggak mesti. Terkadang yang kerja swasta itu bisa duitnya lebih banyak dari yang jadi pegawai negeri. Dan kadang kerja swasta itu nggak setiap hari kerja, uniknya di situ. Maka urusan apakah harus kerja dan tidak, itu nanti melihat kesiapannya, melihat keahliannya, ya musyawarah itu tadi. Musyawarah bareng-bareng gitu. Kemudian si anak juga dikasih pengertian keadaannya seperti ini, kesiapannya bagaimana. Karena bagaimanapun, bagaimana memang gitu. Orang itu keinginan menikah itu sekali menikah nanti terus langgeng sampai mati gitu. Tetapi tidak dipungkiri banyak kejadian gitu. Pernikahan itu kandas di tengah perjalanan. Kandas di tengah perjalanan ini terkadang karena supaya tidak saling mendolimi gitu. Alias bagaimana? Toh nanti dalam aturan agama orang itu kan nggak menjamin. Kalau misal dia jadi karyawan pabrik, kemudian tidak menjamin, nggak di PHK kan juga enggak gitu. Kalau jadi pegawai negeri nanti nggak menjamin, istilahnya dia bisa kerja terus, kan tiba-tiba bisa dia sakit ya toh, gajinya sebulan untuk biaya pengobatan itu bisa habis. Dan itu semua kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Makanya selama laki-laki itu punya tanggung jawab gitu, menafkahi si istri gitu. Dan istri itu menerima seberapapun dari suami gitu. Sudah bismillah sejak awalnya itu, meskipun yang satu dari ekonomi atas, yang satu dari ekonomi menengah ataupun bagaimana keadaannya itu sudah diniati seperti itu. Nanti di tengah perjalanan kok ada ujian-ujian, karena dimulai dari sesuai aturan Allah, maka nanti bisa diselesaikan sesuai aturan Allah. Dalam arti bagaimana? Ketika memang nanti di tengah perjalanan semula yang laki-laki itu mampu menafkahi, kok di tengah perjalanan nggak mampu menafkahi, kan bisa diajukan ke pengadilan untuk dicarikan solusinya. Apakah solusinya memang perpisahan ataukah memang solusi yang lain? Seperti itu bisa dimusyawarahkan. Memang perceraian itu nggak diharapkan oleh siapapun, tetapi realita tetap terjadi. Banyak peristiwa itu terjadi perceraian. Makanya ketika kita belajar hukum agama, nikah itu nggak mesti sunnah. Nikah itu bisa berhukum haram juga bisa. Begitu juga perceraian. Perceraian itu nggak mesti makruh. Bisa juga perceraian itu malah sunnah. Itu bisa kita kaji dalam hukum-hukum agama, sehingga orang itu kalau berpedoman dengan aturan agama itu hidupnya jadi longgar gitu. Jadi longgar. Ya kan nanti statusnya jadi janda, terus gimana? Loh, janda tapi kalau solihah, wah itu lain lagi gitu. Itu lain lagi. Kayak istilah siapa kemarin ya, janda solihah ya mendingan daripada urung rabi tapi rakaru-karuan. Nah, kayak gitu, seperti itu. Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Ini tanya kan? Nggih. Ini sering saya sampaikan juga ya. Nggih. Salah atau benar? Nggih. Setelah Allah mengambil ruh dari punggungnya Nabi Adam, Nggih. maka
Allah kumpulkan roh itu di alam namanya Bani Nu'man atau Dzurriyyah. Setelah itu Allah SWT menyampaikan dalam surat Thaha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Innani anallahu. Nggih. Nggih. Hai manusia, hai roh manusia, aku ini adalah Allah. Jangan menyembah selain aku dan lakukan sholat untuk memuliakan. Ini betul atau salah? Sebetulnya yang dipersaksikan di alam arwah dan itu pun terdapat dalam Al-Quran adalah alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala, maka ruh-ruh itu dzurriyyahnya Nabiullah Adam itu semua menjawab, qalu bala, nggih, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Seperti itu. Nggih, wonten malih? Nggih, cekap? Nggih. Nggih, mugi-mugi Allah tampi nggih to. Dadosaken asbab turunipun hidayah, kebukaipun sedaya kesainan lan barokah, tertutupipun sedaya kaawonan lan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tetangga kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.